Perkenalkan, nama saya Leonardus Jackson Rindangur, dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi tentang ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja. Apa itu ajaran sosial gereja? Ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja Katolik mengenai hak dan kewajiban anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama. Ajaran sosial gereja merupakan refleksi teologis atas realitas sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk memberikan panduan moral dan membangun masyarakat yang adil dan manusiawi. Ajaran sosial gereja bukanlah dogma, melainkan prinsip-prinsip moral yang diterapkan pada situasi konkret. Mengapa ajaran sosial gereja dibuat? Ajaran sosial gereja dibuat sebagai respon gereja Katolik terhadap berbagai masalah sosial yang muncul seiring perkembangan zaman. Sebagai contoh, kemiskinan, ketidakadilan sosial, masalah lingkungan, dan masalah lainnya yang menyebabkan manusia hidup dalam kesengsaraan di dunia ini. Tujuan ajaran sosial gereja. Yang pertama, membela martabat manusia. Ajaran sosial gereja menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tak terhingga karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, mewujudkan kebaikan bersama. Ajaran sosial gereja mendorong terciptanya masyarakat di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang secara utuh. Yang ketiga, mempromosikan keadilan sosial. Ajaran sosial gereja menentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan serta memperjuangkan hak-hak kaum miskin dan tertindas. Yang keempat, membangun perdamaian. Ajaran sosial gereja menyerukan perdamaian dan rekonsiliasi serta menolak kekerasan dan perang. Yang terakhir, memberikan panduan moral. Ajaran sosial gereja memberikan prinsip-prinsip moral untuk membimbing tindakan individu dan masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah sosial. Prinsip-prinsip dasar ajaran sosial gereja. Yang pertama, martabat manusia. Setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus dihormati. Yang kedua, kebaikan bersama. Masyarakat harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga semua orang dapat berkembang secara utuh. Yang ketiga, subsidiaritas. Keputusan harus diambil pada tingkat yang paling rendah yang kompeten. Yang keempat, solidaritas. Setiap orang bertanggung jawab atas kesejahteraan semua orang. Yang kelima, hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi dan juga kewajiban untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Lalu ada dokumen-dokumen penting ajaran sosial gereja. Yang pertama, Rerum Novarum 1891. Ini adalah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13 tentang kondisi pekerja. Lalu ada Mater et Magistra pada tahun 1961, ensiklik Paus Yohanes Paulus ke-23 tentang perkembangan sosial. Lalu ada Quadragesimo Anno pada tahun 1931, ensiklik yang dikeluarkan Paus Pius ke-11 tentang rekonstruksi tatanan. Lalu ada Pacem in Terris pada tahun 1963. Ensiklik ini dikeluarkan Paus Yohanes ke-23 tentang perdamaian dunia. Dan masih banyak dokumen-dokumen lain mengenai pentingnya ajaran sosial gereja. Lalu, relevansi ajaran sosial gereja di masa kini. Pertama, ajaran sosial gereja relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan konflik. Lalu, ajaran sosial gereja memberikan kerangka kerja moral untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Lalu, ajaran sosial gereja mendorong umat Katolik untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta menjadi agen perubahan positif.